أنت باب الله متمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di pagi hari. Sebagian ulama yang lain mengatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di malam hari. Binaan ala hadzal qaul, kalau kita ambil patokan pendapat yang mengatakan Nabi lahir di malam hari, timbul tanda tanya. Mana yang lebih afdal, yang lebih mulia? Malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau malam Lailatul Qadar yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi hati-hati, yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Qustulani di dalam Al-Mawahibul Laduniyah bukan malam 12 Rabiul Awal yang berulang-ulang tiap tahun. Bukan. Tapi di sini Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Muhammad Al-Insanul Kamil yunabbih, memberikan peringatan yang dimaksud malam 12 Rabiul Awal yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar adalah malam 12 Rabiul Awal 1442 tahun yang lalu. Tepat di malam tersebut dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih afdal? Kata Al-Imam Al-Qustulani bahwasannya beliau berpandangan malam kelahiran Nabi lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Beliau di sini menyebutkan 3 alasan. Yang pertama, bahwasannya malam Lailatul Qadar dimuliakan karena baginda Nabi besar Muhammad. Lailatul Qadar merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malam kelahiran Nabi, malam munculnya Rasulullah ke alam dunia merupakan sebab munculnya Lailatul Qadar.
Demi Allah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan, kita tidak akan pernah yang namanya mengenal malam Lailatul Qadar. Tanpa kelahiran Rasulullah, malam Lailatul Qadar tidak akan diberikan kepada umatnya, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang pertama kenapa malam Maulid lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Alasan kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qustulani di dalam Al-Mawahibul Laduniyah, bahwasannya malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena di malam tersebut turun para malaikat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh. Malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena di malam tersebut malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi. Tapi malam Maulid menjadi mulia bukan karena sebab faktor turun para malaikat. Faktor malam Maulid menjadi mulia karena di malam tersebut dilahirkan, diciptakan daripada jasad mulia baginda Nabi besar Muhammad. Tidak mulia karena turun malaikat. Faktor mulianya adalah faktor tunggal, yaitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan kedua. Adapun alasan ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qustulani, bahwasannya malam Lailatul Qadar hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lahirnya Nabi, munculnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi untuk rahmatan lil alamin, untuk alam semesta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan bukan hanya untuk umat Rasulullah. Rasulullah diciptakan bukan hanya untuk kita sebagai manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan melainkan rahmat, kasih sayangnya Allah untuk alam semesta. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Insya Allah. Makanya bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja menjadi mulia karena faktor Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi mulia karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi mulia. Jangankan benda hidup, benda mati pun jika berhubungan dengan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Contoh sendal Rasulullah. Sendal Pak, sendal Bu, benda mati yang posisinya ada di bawah kaki, selalu kita injak, itu sendal. Tapi ketika sendal tersebut bersentuhan dengan kulit mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sendal tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Contoh sendal Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sebuah bukit yang suci, Bukit Tursina. Ketika beliau ingin naik ke bukit tersebut, sendalnya disuruh lepas oleh Allah Subhanahu. Ikhla'na 'alaika ya Musa fa innaha bil wadil muqaddasi tuwa. Lepas sendalmu wahai Musa, karena kau ingin naik ke tempat yang suci, disuruh lepas sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kisah Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sendal Rasulullah ikut naik. Sendal Rasulullah ikut ketemu dengan Allah. Pertama, syarat mutlak adalah salat. Jangan tinggalkan itu salat. Habib yakin yang hadir pada malam hari ini pasti ada yang belum salat Isya. Betul? Betul? Baik laki-laki maupun perempuan, pasti satu orang pasti ada yang belum sholat Isya. Mulai besok, sebelum hadir pengajian, sebelum hadir tabligh akbar, sholat Isya dulu. Jangan kedepankan yang sunnah ketimbang yang wajib.
Jangan kedepankan yang penting ketimbang yang lebih penting. Penting mana? Pengajian sama sholat isya. Sholat isya, sholat dulu, baru pergi pengaji. Insya Allah. Saya teringat satu cerita, bahwasannya dulu ada seorang ulama besar. Ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Malik. Ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Malik, gurunya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Di zaman Al-Imam Malik ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki melihat ada satu orang mabok. Ada satu orang mabok di jalan. Maboknya bukan mabok biasa, maboknya mabok resek. Segalanya ummul khaba'ith. Daripada puncaknya segala dosa besar adalah mabok. Orang ini berkata, saya berjanji, saya yakin nggak ada dosa yang lebih besar ketimbang dosa mabok, kata dia. Kalau ada dosa yang lebih besar ketimbang dosa mabok, maka istri saya akan saya ceraikan, kata dia. Orang ini melihat ada orang mabok, dia berkata di dalam hatinya, mabok ini adalah dosa yang paling besar. Andai kata ada dosa yang lebih besar dari dosa mabok, maka istri saya akan saya cerai. Ini namanya ta'liqut tolak. Ta'liqut artinya apa? Kalau ada dosa yang lebih besar daripada mabok, otomatis istrinya jatuh talak. Makanya hati-hati mengucapkan talak kepada istri. Bermain-main dengan kata cerai itu hati-hati. Contoh, kita sebagai suami mempunyai istri dan kita berkata kepada istri kita, kalau kamu keluar rumah sore ini, maka saya akan ceraikan. Kalau kamu keluar rumah sore ini, maka saya akan cerai. Begitu istrinya keluar rumah, jatuh itu namanya ta'liqut tolak. Jadi hati-hati kepada semua kaum laki-laki. Jangan bermain-main dengan kata talak. Akhirnya ini orang kepikiran. Ketika dia sudah mengucapkan kalimat tersebut, dia kepikiran, ini saya jatuh talak atau tidak? Akhirnya dia bingung, dia lapor kepada Imam Malik. Dia lapor kepada Imam Malik. Dia berkata kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, saya tadi melihat orang mabok. Kemudian saya berkata di dalam hati, andai kata ada dosa yang lebih besar daripada riba, adalah riba. Dosa-dosa besar pada umumnya punya hukuman tersendiri, punya hukuman yang sama seperti dosa-dosa besar yang lainnya. Tapi riba mempunyai hukum tersendiri. Fa'zanu biharbin minallah. Kau makan riba, maka siap-siap diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan makan riba. Nah, itu mungkin saja yang bisa Habib sampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir, kita baca sholawat badar. Kita baca sholawat badar disambung dengan sholawat asyril, kemudian sholawat nariyah, kemudian terakhir prajurit pembela Rasulullah. Dengan niat berkah sholawat badar, asyril, nariyah, mudah-mudahan ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, kiai-kiai kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Khusus daripada Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca sholawat badar. Hadroh ikut tapi backing vokal nggak usah ikut, biar jamaah yang dibikin vokal. Insya Allah. Salatullah salam Allah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Angkat suaranya semua. Salatullah Allah Allah. Salatullah ala Yasin. Angkat tangannya, minta sama Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Allah Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Kurang kompak wa kulli mujahidin lillah.
lagi takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan bandir Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari sahih di jalan Allah. Maju, pantang menyerah, walau bergelimang antara, takkan menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Semuanya maju, ayo maju, ayo terus maju. ABC bagi anak bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit membela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus melangkah depan mata, takkan mundur walau satu langkah. Sekali lagi takkan mundur walau satu langkah. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua angkat tangan, semuanya takbir. Akbar. Allahu 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 Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir kita doakan, kita kirim surat Al-Fatihah untuk Laskar FPI yang kemarin mati syahid. Mudah-mudahan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya di surga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di akhirat dikumpulkan bersama datuk kami baginda Nabi besar Muhammad. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan li ikhwanina min jabhatil Islam, front pembela Islam, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah, wa anna Allah yu'ida min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah, wa anna Allah yaghfir dhunubana wa yastur 'uyubana wa yaksir qulubana wa yunawwir qulubana wa yarhamuna wa yaltuf bina wa yatubu 'alaina wa yakhtim lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa 'afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza wa syukran jazilan. Terima kasih disampaikan kepada Habibana Sayyidina Habib Hanif Al-Maliki yang telah menyampaikan tausiah.